Imam Ibnul Qayyim berdasarkan pernyataan tersebut dari sebuah hadis sahih, di mana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya yang panjang, sesungguhnya seorang hamba yang beriman apabila dia berada di akhir kehidupan dunianya dan hendak menuju akhirat, yakni saat sakaratul maut, maka turunlah kepadanya malaikat dari langit, yang mana wajah mereka putih seolah-olah wajah mereka adalah matahari, dan mereka membawa kafan dari kafan surga dan kapur baru dari kapur baru surga, dan mereka pun duduk sejauh mata memandang darinya. Kemudian datanglah malaikat maut kepadanya, lalu dia duduk di sisi kepalanya. Maka dia pun mengatakan, wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau menuju ampunan dari Allah dan juga keridhaan darinya. Maka keluarlah jiwanya seperti mengalirnya air dari tempat minum. Lalu malaikat maut pun mengambilnya. Tatkala dia mengambilnya, para malaikat yang sudah menantinya tidak membiarkan ada di tangannya sekejap mata pun, sehingga mereka pun mengambilnya dan meletakkannya di kafan dan kapur baru yang telah mereka siapkan, dan keluarlah darinya bau harum seperti harumnya misik yang paling bagus yang ada di muka bumi. Kemudian mereka pun membawanya naik ke langit, dan tidaklah mereka melewati sekumpulan malaikat, melainkan para malaikat yang mulia akan berkata, siapakah ruh yang bagus ini? Para malaikat yang membawanya itu pun menjawab, Fulan bin Fulan, yakni dengan namanya yang paling bagus yang dahulu dia dinamakan dengannya di dunia. Sehingga mereka pun sampai di langit dunia. Lalu mereka pun minta untuk dibukakan pintu untuknya. Maka dibukalah untuk mereka. Maka mengikutinya pula dari setiap langit para malaikat yang dekat hingga sampai ke langit yang setelahnya, hingga akhirnya sampai ke langit yang ketujuh. Lalu Allah SWT berfirman, tulislah kitab catatan amalan hambaku di Illiyin dan kembalikanlah dia ke bumi. Sesungguhnya darinya lah aku menciptakan mereka, dan padanya lah aku mengembalikan mereka, serta darinya lah aku akan mengeluarkan mereka pada kali yang lain. Rasulullah SAW kemudian melanjutkan sabdanya tentang keadaan orang yang kafir ketika dia meninggal. Beliau bersabda, ketika seorang hamba yang kafir, apabila dia akan meninggalkan dunia dan menuju akhirat ketika mendekati ajalnya, maka turun kepadanya malaikat yang hitam wajahnya dan mereka membawa kain yang kasar. Lalu mereka duduk darinya sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut hingga dia duduk di sisi kepalanya. Dia pun berkata, wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju kemurkaan dari Allah dan kemarahannya. Kemudian rohnya tercerai-berai di dalam jasadnya. Lalu malaikat maut menariknya dengan kuat sebagaimana ditariknya besi yang bercabang dari kain wol yang basah. Akhirnya dia pun mengambilnya. Dan tatkala malaikat maut telah mengambilnya, maka para malaikat yang hitam wajahnya tidak membiarkan roh itu ada di tangannya sekejap mata pun, sehingga mereka menjadikannya di kain yang kasar itu. Lalu keluarlah bau busuk seperti bau yang paling busuk yang ada di muka bumi. Lalu mereka pun membawanya naik ke langit. Dan tidaklah mereka melewati sekumpulan malaikat, melainkan mereka bertanya, siapa ruh yang busuk ini? Para malaikat yang membawanya menjawab, ruhnya Fulan bin Fulan, yakni dengan menyebutkan nama yang paling jelek yang dahulu dia dinamakan dengannya di dunia. Akhirnya mereka pun sampai di langit dunia. Lalu mereka meminta untuk dibukakan baginya pintu, namun tidak dibukakan untuknya. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah, Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru 'anha la tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhuluna al-jannata hatta yaljal jamal fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sampai unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Lalu Allah SWT mengatakan, tulislah kitab catatan amalnya di sijin, di bumi yang paling bawah. Maka ruhnya pun dilempar dengan keras. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Orang yang beriman akan dicabut nyawanya dengan lembut, sedangkan orang yang kafir akan dicabut nyawanya disertai dengan pukulan para malaikat. Allah SWT